Hai hai hai. Ayo kita masak. Masak apa ya hari ini? Pastinya masak kesukaan keluarga kita dong. Nah, untuk snack yang satu ini udah sering banget dipesan pelanggan-pelanggan kueku. Apa sih? Ini dia. Arem-arem mie. Rasanya enak banget, tapi jarang dijual di pasaran. Nah, hari ini aku akan bagikan resepnya pada kalian semua. Bahan-bahannya sangat simple, bikinnya juga sangat-sangat mudah. Check it out. Bahan-bahan yang digunakan, 1 bungkus mie telur. Ini sudah pasti. Kalian boleh menggunakan merek apa saja, terserah kalian. Kalau aku, karena di rumah adanya mie 3 ayam, makanya aku pakai yang ini. Mie-nya ini sudah aku rebus. Dan jangan terlalu lembek, karena nanti mau dikukus lagi. Kemudian aku pakai kornet. Nah, ini juga teman-teman boleh diganti dengan suiran ayam, daging cincang, atau irisan sosis. Pokoknya suka-suka kalian. Lalu wortel yang sudah diiris tipis memanjang, daun bawang yang dirajang, dan untuk bumbu, aku hanya menggunakan bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh penyedap rasa. Jangan lupa air putih secukupnya untuk melarutkan bumbu-bumbu tadi. Selanjutnya, aku menggunakan juga santan kara. Santan ini selain membuat padatnya arem-arem, juga akan menambah aroma wangi dan rasa yang lebih legit. Nah, terakhir, jangan lupa sediakan beberapa lembar daun pisang untuk membungkusnya. Daun pisang ini sudah aku alumkan lebih dulu agar memudahkan saat pembungkusan nanti. Kalian bisa menjemurnya lebih dulu atau memanaskannya di atas api kompor. Oke, sekarang saatnya kita memasak. Kita tumis dulu bawang putih hingga harum. Ingat ya, apinya jangan terlalu besar. Karena bawang putihnya kalau sampai gosong, nanti rasanya jadi pahit. Setelah harum, baru kita masukkan wortelnya. Biarkan agak layu. Kemudian tambahkan daun bawang dan kornetnya tadi. Aduk lagi hingga kornetnya tidak menggumpal. Nah, barulah kita masukkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan penyedap rasa. Agar semua bumbu tercampur rata, kita tambahkan air secukupnya. Matikan deh apinya. Kemudian kita masukkan mie-nya yang sudah direbus. Tambahkan santan kara. Aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbu tercampur rata. Jangan lupa kita cicipi dulu rasanya. Endulita. Setelah agak dingin, saatnya kita membungkus. Daun pisang kita rangkap 2 agar lebih kuat. Kemudian kita ambil 2 sendok mie. Letakkan di tengah daun. Kita bungkus dengan rapih dan kokoh agar tampilannya cantik. Kita lakukan hingga adonan mie-nya habis ya. Nah, setelah semuanya terbungkus dengan rapi, saatnya kita mengukus. Namun, sebelum kita kukus, dandangnya terlebih dahulu kita panasi.
Tada! Jadi kan aram-aram mie-nya? Hasilnya sangat cantik. Perpaduan aroma wanginya mie dan daun pisangnya membuat kita penasaran untuk mencicipinya. Selamat mencoba! Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Thanks ya, sampai jumpa di Ayo Masak berikutnya. Hai hai hai. Hai, ayo kita masak. Hari ini kita akan memasak cumi udang saus Padang. Saus Padang ini bisa kalian gunakan juga untuk berbagai macam seafood. Bisa kalian gunakan kepiting, cumi-cumi, udang, atau kerang. Atau bisa juga kalian gunakan di mix atau dicampur. Bawaannya pasti pengen nagih kalau sudah merasakan betapa gurih, pedas, asam manisnya bumbu-bumbu saus Padang ini. Udah gak sabar kan? Langsung aja yuk kita bikin cumi udang saus Padang. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Cumi segar yang sudah dibersihkan dengan air jeruk nipis. Nanti cumi ini kita tumis sebentar supaya empuk. Kemudian udang yang juga sudah dicuci bersih dengan air jeruk nipis. Dan ini juga nanti kita rebus sebentar saja. Kemudian jagung manis, bawang bombay yang diiris tipis memanjang, bawang putih cincang, lalu kita gunakan juga daun salam, sereh, dan daun jeruk. Selanjutnya, untuk bumbu yang dihaluskan, kita gunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Kemudian cabai keriting. Karena ciri khas saus Padang ini pedas, maka kita tambahkan cabai rawit merah dan irisan cabai merah besar. Lalu kita tambahkan minyak goreng untuk memblender bumbu-bumbunya tadi. Untuk sausnya kita gunakan saus tomat, saus sambal, dan air jus tomat. Jangan lupa kita sediakan juga garam, gula pasir, lada bubuk, penyedap rasa, tepung maizena, dan minyak goreng untuk menumis. Setelah bahan-bahan sudah siap semua, saatnya kita eksekusi. Nah, sekarang kita rebus dulu udangnya. Setengah matang aja. Air rebusannya jangan dibuang ya, karena akan kita pakai untuk membuat saus Padangnya. Tiriskan udangnya dan airnya disisihkan. Selanjutnya kita tumis cumi-cuminya sebentar saja, biar empuk dan garing. Selanjutnya kita akan membuat bumbu tumisnya. Bawang merah ya tadi kita masukkan. Kemudian bawang putih. Bawang putihnya dan bawang merahnya sesukanya ya. Ini saya pakai bawang putihnya 10 siung, bawang merahnya 8. Kemudian cabai. Nah, ini cabai keriting kita pakainya. Cabai keriting. Kalau mau pedas lagi, boleh menggunakan cabai rawit merah. Ini pedas. Namanya saus Padang, pasti dong ciri khasnya kan pedas ya. Pedas, asam, manis. Nah, kita sisakan cabai besarnya ini nanti kita iris-iris ya untuk pemanis. Pemanis tampilannya. Oke, kemudian kita kasih minyak goreng supaya gampang digilingnya. Oke. Sekarang kita akan menumis bumbu saus Padangnya. Masukkan bawang bombay,
masukkan bawang putih. Barulah setelah layu, kita masukkan bumbu halusnya. Nah, untuk hasil saus yang benar-benar sedap, yummy dan endulnya parah, harus kita perhatikan cara menumisnya. Bumbu ini harus kita tumis sampai benar-benar matang, agar tidak tercium bau bawang atau cabai yang masih mentah. Pokoknya harus benar-benar wangi dan kental. Jangan lupa kita masukkan daun salam, daun jeruk, dan daun serai. Lalu kasih gula pasir, garam, lada, dan penyedap rasa. Setelah agak mengental, kita masukkan air dari jus tomat. Jus tomat ini saya pakai 3 tomat. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata dan kental. Nah, air rebusan udang tadi kita campur dengan 3 sendok makan maizena, kita aduk. Lalu kita masukkan potongan jagung. Jagung ini akan menambah rasa yang lebih enak. Kemudian kita masukkan air rebusan udang yang sudah kita campur dengan maizena tadi. Ini akan membuat saus padangnya mengeluarkan aroma seafood yang khas banget. Padahal udang dan cuminya belum masuk loh. Kemudian campur saus tomat dan saus sambalnya. Kalau bumbu saus padangnya sudah matang sempurna, barulah kita masukkan cumi dan udangnya. Bener-bener wanginya. Dipastikan ini adalah bumbu saus padang yang terenak, tergurih, dan teryami. Ditumis terus sampai bumbunya meresap ke cumi-cumi dan udangnya. Jangan lupa masukkan irisan daun bawang di atasnya. Ini dia, cumi udang saus padangnya sudah jadi. Yuk kita masukkan ke wadah. Tada! Mari kita coba. Selezat apa sih cumi udang saus padangnya? Kita ambil dulu cuminya. Teksturnya itu kenyal, lembut. Kita cobain udangnya. Udangnya juga, rasa saus padangnya itu benar-benar ciri khas banget. Ada pedasnya, asamnya, manisnya, pokoknya benar-benar lezat deh. Mantap nih, benar-benar nih. Udah deh, pokoknya kalian pada coba deh. Dijamin 100% enak banget. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bye. Hai. Ayo kita masak. Kali ini aku akan memberikan resep yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena jika nanti kalian kumpul dengan keluarga atau kumpul dengan teman-teman, hidangan ini akan membuat tamu-tamu kita senang dan puas sepuas-puasnya. Oke, kita bikin spaghetti brulee. Apa itu brulee? Brulee artinya dibakar atau dipanggang. Jadi spagettinya kita bakar atau kita panggang. Yuk, langsung kita bikin. Pertama-tama, kita akan rebus dulu pastanya.
aku pakai spaghetti. Tapi kalau kalian ingin menggantinya dengan fettuccine, fusilli atau makaroni, nggak apa-apa juga sih. Kita rebus di air mendidih. Airnya harus banyak, biar spagettinya benar-benar terendam. Jangan lupa kita kasih garam dan sedikit minyak, agar spagettinya tidak lengket satu sama lain. Kita rebus lebih kurang 9 menit. Jangan kematangan juga ya, soalnya nanti kan kita masak lagi. Setelah matang, tiriskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat saus bolognese-nya. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan, daging cincang, bisa juga kok diganti ayam, ikan tuna, atau kornet, bawang bombay yang diiris, bawang putih yang sudah dirajang, kemudian wortel yang dipotong kotak-kotak, dan irisan batang seledri. Lalu, saus bolognese siap saji. Nah, biasanya saus bolognese siap saji ini kan cenderung manis. Jadi, nanti akan kita tambahkan dengan sedikit saus tomat atau sambal, garam, kaldu jamur, gula, dan lada bubuk. Pokoknya rasanya nanti kita sesuaikan saja dengan selera lidah kita. Oke, sekarang kita akan memasak bumbu-bumbu untuk membuat saus bolognese-nya. Langsung yuk kita tumis daging gilingnya. Pastikan kalau masak daging dengan api besar. Tambahkan garam dan lada. Tumis sampai kandungan air dari daging keluar. Dan warna dari daging kecoklatan. Sudah jadi nih, kita sisihkan dulu ya. Dengan wajan yang sama bekas daging tadi, kita akan menumis saus bolognese-nya. Masukkan bawang bombay, bawang putih, wortel, dan tambahkan irisan batang seledri. Tumis sampai benar-benar harum dan mengeluarkan aroma yang sedap. Lalu, kita masukkan deh saus bolognese siap sajinya. Tambahkan sedikit saus tomat atau saus sambal. Kita masak sebentar. Aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian, barulah masukkan daging tumisannya tadi. Berikan air agar tekstur sausnya nanti tidak kering. Karena kalau kering tidak bisa menyerap ke pastanya. Oh ya, jangan lupa kasih bumbu khasnya oregano. Tambahkan lada, kaldu jamur, dan sedikit gula agar rasanya balance. Wow, ini mah bakalan sadis rasanya. Delicious, perfecto. Oke, saus bolognese sudah jadi. Kita sisihkan lagi. Nah, sekarang kita buat saus bechamelnya. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan: mentega, tepung terigu, susu cair, dan keju parut. Yuk, kita masukkan menteganya. Pakai api kecil aja ya. Biarkan mencair. Lalu kita tambahkan tepung terigu. Tepung terigu ini gunanya untuk pengental saus bechamelnya. Kita aduk terus sampai benar-benar matang dan tidak bau tepung ketika kita makan nanti. Selanjutnya kita masukkan susu cairnya. Sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Ingat guys, apinya kecil-kecil aja ya. Nah, kalau sudah kental, kita tuang semua susunya. Aduk rata sampai kental kembali. Tapi juga jangan kental-kental banget.
Tambahkan garam dan pala bubuk. Sedikit saja, agar nggak terlalu enek. Tambahkan juga sedikit kaldu jamur. Masukkan keju parutnya. Aduk kembali. Oke, saus bechamelnya pun sudah mateng. Sudah jadi semuanya. Saatnya kita menata spaghetti brulee-nya ke dalam wadah. Kita campur spaghetti dan saus bolognese-nya. Tata spagettinya ke dasar wadah. Kemudian ratakan. Lalu kita tuang saus bechamelnya di atasnya. Kita ratakan kembali. Tambahkan keju mozzarella-nya. Taruh lagi spagettinya. Kemudian kita topping dengan saus bechamelnya dan keju mozzarella. Nah, karena kita tidak memanggangnya di oven, jadi kita tidak menggunakan piring Pyrex, tapi cukup gunakan wadah aluminium foil. Selesai sudah. Saatnya kita siap panggang di teflon. Kita panggang selama 15 menit. Jadi ya guys, jangan sedih kalau nggak punya oven tapi kepengenan bikin spaghetti panggang. Pakai teflon juga bisa kok, hasilnya juga bagus. Setelah mateng, kita taburi dengan oregano. Tada! Spaghetti brulee-nya sudah jadi nih. Gampang kan? Wow! Mozzarella-nya itu coba. Lihat, lumer sekali. Kita coba ya. Benar-benar perfecto. Rasanya balance. Rasanya emang balance banget ini. Dari saus bolognese-nya yang gurih, asam, manis, pedas, dan ngeblend dengan saus bechamelnya. Nih, saus bechamelnya nih, lihat, lumer dan creamy. Pokoknya kalian akan puas banget menghidangkan spaghetti brulee panggang ini ke saudara dan ke teman-teman kalian. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan kalau kalian suka dengan resepnya, silahkan share ke teman-teman kalian. Thanks ya, sampai jumpa. Hai hai hai. Ayo kita masak. Hari ini kita akan masak yang sederhana dan murah. Oke? Kita akan bikin telur dadar Padang. Pasti udah pernah dong beli di restoran Padang. Nah, sekarang kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Apa aja ya bahannya dan bagaimana caranya? Yuk, tak kasih tahu. Nah, ini dia bahan yang harus ada, yaitu telur ayam dan telur bebek. Kita gunakan 3 telur ayam dan 3 telur bebek. Oh iya Bunda, kalau nggak ada telur bebek, telur ayam semua juga nggak apa-apa kok. Kemudian kita siapkan juga kelapa parut yang nantinya akan kita sangrai terlebih dahulu, daun jeruk, dan daun bawang. Nah, untuk bumbu halusnya
kita siapkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Kemudian kita kasih 1 buah kemiri yang sudah disangrai. Lalu kita tambahkan juga 8 cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas lagi Bunda, boleh pakai rawit merah. Oke, kita haluskan dulu ya bumbunya. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kalau bumbu-bumbu sudah halus, sisihkan dulu yuk, karena kita akan mensangrai kelapa parutnya. Kita masukkan kelapa parutnya, kemudian 3 lembar daun jeruk yang sudah dirajang. Jangan lupa ya, batang daun yang ada di tengah-tengah itu harus dibuang supaya tidak pahit. Kita aduk tanpa minyak ya, sampai aromanya harum, dan kalau harum, rasanya pasti akan enak. Tambahkan sedikit garam, aduk lagi sampai warnanya kekuningan. Nah, sudah cukup nih matangnya. Kita pindahkan yuk ke wadah. Wangi banget Bun. Oke, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan kocok telurnya. Kocok lepas ya Bun. Beri setengah sendok teh garam. Kocok lagi. Kemudian kita kasih bumbu halusnya. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur semua. Lalu masukkan deh kelapa parutnya yang sudah disangrai tadi. Campur lagi sampai rata. Kemudian masukkan rajangan seledri dan daun bawangnya. Lalu terakhir nih kita masukkan 3 sendok makan tepung beras. Tepung beras ini berguna untuk menahan pada saat telur ini mengembang sehingga tidak mengempis dadarnya nanti. Biasanya telur kan kalau kena minyak panas mekar. Jadi kalau nanti diangkat masih tetap cantik bentuknya. Telur dan bumbu-bumbunya sudah tercampur rata. Saatnya kita memasak. Sebelum kita mendadar, kita panaskan dulu minyak gorengnya. Cukup 6 sendok makan minyak goreng aja ya Bun. Kemudian kita masukkan telurnya semua. Jangan sampai disisain. Gunakan api kecil ya Bun. Nah, sudah masuk semua, lalu kita tutup supaya atasnya juga matang. Jadi nanti kalau kita balik tidak akan pecah tengahnya. Nah, kalau sudah kuat dan warnanya juga sudah cantik, saatnya kita matangkan atasnya. Kita balik ya, seperti ini. Jangan lupa masih pakai api kecil. Kemudian kita tutup lagi. Sudah matang nih. Aromanya sudah keluar dan enak banget harumnya. Kita angkat ya. Dan Bunda bisa melihat hasilnya. Tada! Telur dadar Padangnya sudah jadi nih. Aromanya wangi. Kita iris-iris yuk. Harum, wanginya enak banget. Kita cicipin yuk. Kita cicipin ya. Tuh lihat, tebal dan gak hancur. Ini bagusnya. Triknya tuh tadi, tipsnya pakai tepung beras. Dia tuh mengikat dan tidak menghancurkan telur yang digoreng tadi. Kemudian kelapanya ini yang bikin gurih. Coba ya.
Bener, kelapanya itu gurih banget, ngeblend sama telurnya kayak nasi ya. Kalau makan gini enaknya pakai tangan. Ini juga nggak perlu sambal sih, soalnya udah pedes. Tadi aku tambahin cabai rawit merahnya itu loh. Wangi daun bawangnya juga oke. Tapi yang bener-bener mantep sih itu kelapanya yang disangrai. Waktu disangrai itu kan kita campurin daun jeruk ya. Nah, daun jeruknya itu juga berasa banget. Gampang kan bikinnya tadi? Coba deh, pasti bisa. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bye! Hai. Ayo kita masak. Hari ini aku akan mengajak khususnya para penggemar mie instan untuk bikin sesuatu yang wena apple. Nah, bagi teman-teman yang makan Indominya masih gitu-gitu aja, biasa banget, cobain deh resep yang satu ini. Indomie goreng nyemek. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masak, tekan dulu tombol subscribe, like, dan loncengnya. Jangan lupa juga di komen ya. Oke, di sini sudah tersedia bahan-bahan yang kita butuhkan nanti. Ada Indomie goreng, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, sawi hijau, dan daun bawang. Kita juga akan membutuhkan saus sambal, kecap manis, minyak goreng untuk menumis, dan juga kita akan butuhkan juga air putih sedikit saja untuk mie nyemeknya nanti ya. Kita rajang bawang merahnya. Kita pakai bawang merahnya 4 butir saja. Ini sih tergantung selera ya sebetulnya bumbu-bumbunya itu. Kalau suka bawang merah ya dibanyakin bawang merahnya. Kalau suka bawang putih banyakin bawang putihnya. Jadi tergantung selera. Kita cukup segini saja sepertinya. Kemudian kita pakai cabai nih, kalau pedas kita pakainya cabai yang kecil nih, cabai rawit yang pedas ini. Tapi kalau yang nggak suka pedas ya cabai merah keriting juga boleh, cabai yang besar juga boleh nih, seperti ini juga boleh kita pakai biar pedas. Oke, cukup segini aja. Kemudian tomatnya kita iris. Nah, tomatnya juga selera juga. Seger tomat, banyakin boleh. Tapi ini tomatnya kan besar sekali ya. Saya pakai setengahnya aja deh. Sawi. Ini kita rajang dulu. Kemudian daun bawangnya kita rajang juga. Ini daun bawang buat aromanya sedap. Kita gabung saja di sawi ya. Kemudian kita pakai telur 1 butir saja.
semua bahan-bahan sudah siap. Kita mulai merebus Indominya. Kita rebus ya, airnya sampai mendidih untuk merebus Indominya. Kita bikin satu aja ya. Kita masak setengah matang aja ya, soalnya nanti jangan terlalu lembek. Ya, ini mie-nya ya jangan terlalu matang, setengah matang aja nih. Kita angkat. Kita tiriskan dulu. Ya. Ditiriskan dulu. Selanjutnya kita akan orak-arik telurnya dulu ya. Kita panaskan wajannya. Kemudian kita kasih minyak goreng sedikit saja buat orak-arik. Nih belum panas nih, buru-buru sih ya, gak apa-apa. Kita otak-atik. Kemudian sudah. Ini kita sisihkan dulu. Oke. Kemudian kita kecilin dulu deh apinya ya. Kita kasih minyak goreng lagi untuk menumis bumbu. Nggak apa-apa, nggak masalah nih ada sisa-sisa telurnya. Biar wangi, kita akan tumis bumbu rajangnya dulu ya. Kita tumis sampai benar-benar wangi. Ini udah mulai nih, udah mulai tanda-tanda nih ada harum wanginya. Kalau sudah wangi, baru kita kasih air sedikit saja. Secukupnya saja ya, jangan terlalu itu nanti jadi mie kuah kalau banyak-banyak. Ini kan mie nyemek, jadi sedikit aja. Kemudian kita masukkan sawi, daun bawang, tomat. Nah, dari tomatnya ini juga nanti akan keluar air kan? Jadi kita nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa kita kasih bumbu Indominya. Ya, jangan lupa nih, jangan sampai lupa. Soalnya kan kita bikin Indomie goreng. Indomie goreng nyemek. Cuma bawang gorengnya jangan kita ikutin dulu, nanti aja terakhir ya bawang gorengnya. Ini bumbu-bumbunya aja. Oke, kita aduk lagi. Nah, dari tomatnya ini kan keluar nih air-airnya. Ini baru sehat ini Indomie kita bikin. Ada sawinya, ada tomatnya, ada cabai, ada bawang. Wah, mantap nih. Sehat pokoknya. Tapi karena ini kan Indomie goreng ya, dan kita kasih kuah kan, makanya mungkin agak sedikit kurang garam ya. Jadi kita kasih garam aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, taburin sedikit aja, biar berasa. Lalu tambahkan kecap manis, 1 sendok makan saja kecap manisnya. Saus tomatnya juga 1 sendok juga. Saus tomat itu, saus sambal.
aduk lagi. Biarkan mereka bercampur ya. Aromanya nih udah mantap kan? Sedap. Kemudian kita kasih telur. Nah, baru deh mie-nya. Jadi cita rasa mie nyemek ini ada di kecap dan sausnya serta bumbu-bumbu yang kita tambahkan tadi. Nah, kalau kurang nyemek kita tambahin dikit lagi. Kan? Pokoknya harus nyemek. Namanya juga, judulnya juga Indomie nyemek ya. Jadi harus ada nyemek-nyemeknya. Jangan kayak Indomie goreng dan jangan juga seperti mie rebus. Udah jadi nih mie-nya nih. Yuk kita tata yuk. Wih, mantap nih, penuh banget jadinya. Banyak dari satu bungkus Indomie jadinya, Masya Allah. Tada, Indomie nyemeknya sudah jadi. Ayo kita santap bareng-bareng. Aroma pedasnya jos. Ayo kita santap. Panas banget. Lihat buahnya, nyemek. Kental banget kan? Gak kering dia. Nah ini yang namanya mie nyemek. Kuahnya harus sedikit kental. Kita cobain ya kuahnya ya. Pedes banget. Enak. Ini Indominya udah naik level. Karena kan tadi kita tambahkan saus sambal, kecap, cabai, telur, sayuran, tomat juga nih ada di sini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu rasanya, coba langsung bikin. Aku mau makan lagi nih, masih banyak, panas, pedes, asem. Tomatnya nih yang asem, tapi seger banget. Yuk, selamat mencoba ya. Bye. Hai. Ayo kita masak. Hari ini aku akan mengajak khususnya para penggemar mie instan untuk bikin sesuatu yang wena apple. Nah, bagi teman-teman yang makan Indominya masih gitu-gitu aja, biasa banget, cobain deh resep yang satu ini, Indomie goreng nyemek. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masak, tekan dulu tombol subscribe, like, dan loncengnya. Jangan lupa juga di komen ya. Oke, di sini sudah tersedia bahan-bahan yang kita butuhkan nanti. Ada Indomie goreng, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, sawi hijau, dan daun bawang. Kita juga akan membutuhkan saus sambal, kecap manis, minyak goreng untuk menumis, dan juga kita akan butuhkan juga air putih sedikit saja untuk mie nyemeknya nanti ya. Kita rajang bawang merahnya.
kita pakai bawang merahnya 4 butir saja. Ini sih tergantung selera ya sebetulnya bumbu-bumbunya itu. Kalau suka bawang merah ya dibanyakin bawang merahnya, kalau suka bawang putih banyakin bawang putihnya. Jadi tergantung selera. Kita cukup segini saja sepertinya. Kemudian kita pakai cabai nih. Kalau pedas kita pakainya cabai yang kecil nih, cabai rawit yang pedas ini. Tapi kalau yang nggak suka pedas ya cabai merah keriting juga boleh, cabai yang besar juga boleh nih, seperti ini juga boleh kita pakai biar pedas. Oke, cukup segini aja. Kemudian tomatnya kita iris. Nah, tomatnya juga selera juga, seger tomat banyakin boleh. Tapi ini tomatnya kan besar sekali ya. Saya pakai setengahnya aja deh. Sawi. Ini kita rajang dulu. Kemudian daun bawangnya kita rajang juga. Ini daun bawang buat aromanya sedap. Kita gabung saja di sawi ya. Kemudian kita pakai telur 1 butir saja. Oke, semua bahan-bahan sudah siap. Kita mulai merebus indominya. Kita rebus ya, airnya sampai mendidih untuk merebus indominya. Kita bikin satu aja ya. Kita masak setengah matang aja ya, soalnya nanti jangan terlalu lembek. Ya, ini mie-nya ya jangan terlalu matang, setengah matang aja nih. Kita angkat. Kita tiriskan dulu. Ya. Ditiriskan dulu. Selanjutnya kita akan orak-arik telurnya dulu ya. Kita panaskan wajannya. Kemudian kita kasih minyak goreng sedikit saja buat orak-arik. Nih belum panas nih, buru-buru sih ya, gak apa-apa. Kita otak-atik. Kemudian sudah. Ini kita sisihkan dulu. Oke. Kemudian kita kecilin dulu deh apinya ya. Kita kasih minyak goreng lagi untuk menumis bumbu. Nggak apa-apa, nggak masalah nih ada sisa-sisa telurnya. Biar wangi, kita akan tumis bumbu rajangnya dulu ya. Kita tumis sampai benar-benar wangi. Ini udah mulai nih, udah mulai tanda-tanda nih ada harum wanginya. Kalau sudah wangi, baru kita kasih air sedikit saja. Secukupnya saja ya, jangan terlalu itu nanti jadi mie kuah kalau banyak-banyak. Ini kan mie nyemek, jadi sedikit aja.
Kemudian kita masukkan sawi, daun bawang, tomat. Nah, dari tomatnya ini juga nanti akan keluar air kan? Jadi kita nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa kita kasih bumbu indominya. Ya, jangan lupa nih, jangan sampai lupa. Soalnya kan kita bikin indomie goreng. Indomie goreng nyemek. Cuma bawang gorengnya jangan kita ikutin dulu, nanti aja terakhir ya bawang gorengnya. Ini bumbu-bumbunya aja. Oke, kita aduk lagi. Nah, dari tomatnya ini kan keluar nih air-airnya. Ini baru sehat ini indomie kita bikin. Ada sawinya, ada tomatnya, ada cabai, ada bawang. Wah, mantap nih. Sehat pokoknya. Tapi karena ini kan indomie goreng ya, dan kita kasih kuah kan, makanya mungkin agak sedikit kurang garam ya. Jadi kita kasih garam aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, taburin sedikit aja. Biar berasa. Lalu tambahkan kecap manis. 1 sendok makan saja kecap manisnya. Saus tomatnya juga 1 sendok juga. Saus tomat itu, saus sambal. Aduk lagi. Biarkan mereka bercampur ya. Aromanya nih udah mantap kan? Sedap. Kemudian kita kasih telur. Nah, baru deh minyak. Jadi cita rasa mie nyemek ini ada di kecap dan sausnya serta bumbu-bumbu yang kita tambahkan tadi. Kalau kurang nyemek kita tambahin dikit lagi. Kan? Pokoknya harus nyemek. Namanya juga, judulnya juga indomie nyemek ya. Jadi harus ada nyemek-nyemeknya. Jangan kayak indomie goreng dan jangan juga seperti mie rebus. Jadi nih mie-nya nih. Yuk kita tata yuk. Wih, mantap nih, penuh banget jadinya. Banyak dari satu bungkus indomie jadinya, masya Allah. Tada, indomie nyemeknya sudah jadi. Ayo kita santap bareng-bareng. Aroma pedasnya jos. Ayo kita santap. Panas banget. Lihat buahnya, nyemek. Kental banget kan, gak kering dia. Nah ini yang namanya mie nyemek. Kuahnya harus sedikit kental. Kita cobain ya kuahnya ya. Pedes banget, enak. Ini indominya udah naik level. Karena kan tadi kita tambahkan saus sambal,
kecap, cabai, telur, sayuran, tomat juga nih ada di sini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu rasanya, coba langsung bikin. Aku mau makan lagi nih, masih banyak, panas, pedes, asem. Tomatnya nih yang asem, tapi seger banget. Yuk, selamat mencoba ya. Bye. Hai hai hai. Ayo kita masak. Hari ini aku akan berbagi resep yang seger-seger. Untuk kalian yang bingung mau buka puasa pakai takjil apa ya? Nah ini nih cocok banget jadi alternatif pilihan. Kita akan bikin es kuwut mentimun. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Ikutin terus ya video ini. Tapi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini yaitu buah mentimun. Nanti kita akan serut ya mentimunnya. Kemudian aku pakai juga sirup melon. Lalu gula pasir, air jeruk, biji selasih yang sudah saya seduh dengan air panas. Kemudian ada nata de coco. Nah, nata de coco ini bisa kita ganti dengan serutan kelapa muda. Itu enak banget. Oke, kita langsung bikin ya. Pertama-tama kita akan membuat larutan gulanya ya. Sudah siapkan wadah, masukkan 100 gram gula pasir. Lalu kita tuang 500 ml air panas. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Kita aduk terus ya, biar larut ini gulanya. Kemudian kita sisihkan dulu. Sekarang kita kupas dulu ya timunnya. Ada sih di beberapa daerah orang menyebutnya ketimun. Ada juga yang mentimun. Tapi kalau di daerahku Jawa Barat biasanya sebutannya bonteng. Sering buat lalapan ya. Tapi kali ini aku mau buat minuman. Sebetulnya timun ini bisa loh diganti melon. Tergantung selera. Enak juga sih. Tapi kalau aku kan tergantung stok yang ada di kulkas. Ada timun, ya kita pakai timun. Sebelum kita parut, kita buang dulu nih isinya. Tapi jangan dibuang beneran ya. Maksudnya kita sisihkan aja. Karena isi atau biji timun juga enak loh dimakan begitu aja. Tapi memang sih khusus minuman ini aku tidak pakai. Nah setelah kita kupas, kita hilangkan bijinya, lalu kita akan serut. Serut panjang dan tipis-tipis aja ya. Setelah kita serut timunnya ya, kemudian kita masukkan nata de coco-nya. Kita masukkan ya, tapi nggak usah pakai air ya nata de coco-nya, karena kan kita sudah pakai air gula nanti. Kemudian kita campur lagi dengan biji selasih. Tadi sudah kita rendam kan dengan air panas biji selasihnya. Oke, kemudian kita kasih sirup rasa melon. Seger kan? Ini mantap nih, menyegarkan. Jadi timun itu bukan untuk lalapan aja kan? Tapi buat minuman
juga oke punya nih. Kemudian kita tuangkan air gula yang tadi sudah kita larutkan dengan air panas ya. Kita tuang. Airnya kan jadi banyak. Kemudian kita tambahkan air jeruk nipis. Inilah khasnya es kuwut mentimun atau es kuwut Bali ya, namanya es kuwut Bali. Ada di rasanya jeruk nipis. Jadi tuh jeruk nipisnya tuh khas banget. Seger banget deh kalau pakai air jeruk nipis. Mau lebih mantap lagi? Kita kasih jeruk nipis. Irisan jeruk nipis ya. Kita iris tipis-tipis. Ini akan membuat kesegarannya lebih mantap lagi. Oke. Bijinya kita buang ya, pahit soalnya. Nih, biji-bijinya kita buang. Oke, kemudian kita ceburin nih. Kita ceburin di esnya. Masih kurang? Kita tambahin lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya semuanya menyatu. Jadi rasanya itu benar-benar campur. Ada rasa jeruk nipisnya, ada rasa timunnya, ada rasa sirup melonnya. Pokoknya rasanya itu jadi satu. Dadah! Es kuwut mentimunnya siap untuk disajikan. Kita bisa langsung sajikan dengan es batu atau didinginkan di lemari es sebelum kita sajikan. Sekarang kita taruh ya di gelas. Ini sih seger banget. Kita kasih es batunya ya. Jadi kalau kalian mau langsung minum, bisa kita langsung kasih es batu ya. Tapi kalau minumnya nanti untuk buka puasa atau setelah maghrib ya, kita dinginkan saja, masukkan ke dalam kulkas biar rasanya tambah mantap, dinginnya tambah nyes. Nah, jeruknya ya, wah ini mah jeruknya seger banget. Inilah kekhasannya es kuwut Bali ya. Ada rasa-rasa jeruk nipisnya. Terus kita kasih nata de coco. Kalau kita nggak ada nata de coco atau kita punya serutan kelapa muda, itu lebih enak lagi. Tapi di rumah saya kan adanya nata de coco. Jadi apa yang kita punya ya? Oke, aduh itu lihat tampilannya kan cantik kan? Menggoda selera dong ya. Beneran deh, es kuwut ini rasanya seger banget. Cocok untuk menu takjil buka puasa kalian. Bikinnya juga gampang kan? Tinggal serut-serut, campur-campur, aduk-aduk. Jadi deh. Gampang kan? Cepet lagi. Tuh. Pasti kalian bisa. Selamat mencoba. Sampai jumpa di Ayo Masak berikutnya. Bye.
Hai hai hai, ayo kita masak. Nah, kali ini aku mau ajak teman-temanku, ibu-ibuku yang ada di rumah bikin jajanan pasar yang sangat populer. Biasanya sih selalu ada ya, itu di setiap hajatan di kampung-kampung. Tapi bisa juga ya menjadi ide jualan. Yuk kita bikin nagasari, atau orang biasa juga menyebutnya dengan kue pisang. Membuat nagasari ini sangat simpel ya teman-teman. Bahan-bahannya pun sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan pisang tanduk atau pisang kepok. Kemudian santan kelapa, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, daun pandan, dan sedikit garam. Jangan lupa juga kita akan membutuhkan daun pisang untuk membungkusnya. Pertama-tama kita akan merebus dulu santannya ya. Saya gunakan 1250 ml santan dari setengah butir kelapa. Kemudian kita tambahkan dengan gula pasir. Nah, saya pakai gulanya itu 200 gram. Kemudian jangan lupa kita kasihkan daun pandan ya, biar wangi. Kemudian garam sedikit aja, bisa banyak. Ini kita aduk terus sampai larut dulu ya gulanya. Nah, kemudian kita nyalakan kompornya sambil kita aduk-aduk terus ya. Nah, sekarang kita siapkan adonannya ya. Kita tuangkan tepung berasnya ya ke dalam wadah. Saya pakai ini kurang 250 gram tepung berasnya ya. Saya pakai 250 gram tepung beras. Nah, kita tuang. Oke. Kemudian kita tambahkan tepung tapiokanya ya. Tepung tapiokanya ini saya pakai 75 gram. Sudah campur ya tadi tepung tapioka dan tepung berasnya. Kemudian kita kasih santan yang tadi kita dinginkan tadi ya, air santan yang kita dinginkan tadi. Kita kasih setengah aja dulu, tapi nggak usah semuanya, setengah-setengah aja. Jadi sedikit-sedikit kita kasihnya. Biar kita aduk ya. Kita aduk. Oke, kita tuangkan ini aja, setengahnya aja. Nah. Oke, setengahnya aja kita tuang. Kita ini dulu, kita aduk dulu sebagian. Sebagian adonannya ini kita aduk. Kita haluskan tepung-tepung yang gerindil-gerindil ini, kita haluskan. Jadi jangan sampai ada gerindil-gerindilannya lagi ya. Setelah larut, kemudian kita tuangkan lagi semua sisa santannya tadi ya. Ya, kita aduk lagi. Nah, sekarang kita masak di kompor ya.
Kita aduk terus, masih terus ya kita aduk biar nggak ini gosong. Dan kalis. Ini juga yang membuat nantinya nagasarinya itu akan tahan lama, awet, nggak basi ya. Nah, kalau sudah kalis begini ya, bisa kita matikan apinya. Oke, tapi tetap masih kita aduk ya, soalnya kan ini wajannya masih panas. Nah, sekarang kita siapkan pisangnya ya. Kita boleh pakai pisang tanduk ya, ini saya pakai pisang tanduk, kebetulan masih ada sisa 2 tuh bekas kemarin pisang tanduk ya, atau pisang kepok, itu sih ya referensi yang saya sarankan. Nah, kemudian kita potong serong. Pisang kepok juga bagus soalnya ini kalau dibuat apa kue pisang. Jadi kalau pisang kepok sepertinya di itu aja deh, begini aja udah cukup, nggak usah diserong-serong, dibelah 2 aja ya. Jangan sampai salah pakai pisang lain ya. Biasanya kalau kita pakai pisang yang lain itu suka asam ya, asam atau enggak lembek, nanti pas udah dikukus itu jadinya lembek. Tapi kalau pisang apa tanduk atau pisang kepok itu sih dijamin oke lah ya. Ya, kita potong begini ya. Kemudian kita akan membungkus ya kuenya. Kita siapkan dulu daun pisangnya ya. Daun pisangnya ini udah saya bersihkan dan sudah saya kasih minyak ya, olesan minyak sedikit aja, olesan minyak. Ambil 1 sendok dulu ya, kita ambil adonannya, kita pipihkan ya, kita pipihkan untuk lengket, enggak sih, enggak lengket, susah aja ya. Nah, nih kita pipihkan ya, kemudian kita letakkan pisangnya di tengah-tengahnya ya. Tuh. Kemudian kita balut-balut ini ya. Nah, pisangnya itu memang sengaja saya potong, saya kupas dan saya potong setelah akan dibungkus. Jadi nggak dari awal ya saya potong, saya siapkan dari awal tuh saya nggak pernah, karena nanti takutnya kan bisa menghitam ya warnanya, jadi nggak bagus.
Setelah kue pisangnya kita bungkus semua, ya, barulah kita akan mengukusnya. Jangan lupa ya, kukusannya ini sebelumnya harus sudah kita panaskan lebih dahulu ya. Ya, ini udah saya panaskan nih. Tuh, sudah asapnya. Lalu kita ini tata satu-satu ya. Kita tatanya berdiri, jangan ditidurin gitu ya. Soalnya nanti takutnya ketumpuk-tumpuk, nanti hasilnya jadi jelek ya. Ketimpa-timpa gitu. Jadi kita atur dulu, berdiri, kita dirikan kue pisangnya. Nah, kan? Biar rapih, kita berdirikan semuanya. Oke, satu-satu kita rapihkan, diatur ya, biar cantik nanti hasilnya, nggak kepenyek-penyek. Begitu juga kalau misalnya kita mau bikin lontong, arem-arem, lemper, diusahakan menatanya seperti ini ya. Oke, kemudian kita tutup, kita nyalakan apinya, dan kita kukus selama 35 menit atau sampai 40 menit ya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah 30 menit dan terlihat naga sarinya sudah matang, kita matikan kompornya ya. Tapi sabar dulu, jangan keburu-buru diangkat karena masih panas. Kita diamkan dulu sebentar sampai hangat aja, baru nanti kita angkat ya. Tada! Kue naga sarinya sudah matang nih. Siap untuk dihidangkan atau dijual. Gimana kalau kita buka kue pisang ini dan kita lihat tampilan dalamnya. Jadi ya, sebelumnya nih ya, kalau sudah matang jangan langsung kita ambil, tapi diamkan saja dulu biar hangat-hangat. Karena pasti kalian akan panik ya, soalnya hasilnya itu setelah matang ya, setelah dikukus itu hasilnya nggak langsung kokoh atau padat, tapi dia pasti akan lembek dulu. Jadi biar didiamkan dulu, biar dingin, baru nanti kita hangat ya, bukan dingin, hangat, terus kita ambil, terus kita rapi-rapihkan gitu loh. Jadi yang penyok-penyok, yang kita rapikan, nanti dia akan dingin sendiri ya, gitu. Nah ini udah hangat nih dan sudah saya rapihkan ya. Jadi memang sih pasti akan panik deh kalau ngeliat, lo kok lembek, lo kok begini, lo kok begitu. Memang begitu ya kalau habis dikukus. Jadi kita diamkan saja dulu, baru nanti kita rapihkan. Kalau sudah hangat kita rapihkan dan kita dinginkan, baru kita potong atau kita buka. Jadi hasilnya nanti akan cantik. Kita lihat ya hasilnya. Nah, kita coba buka ya. Kita potong ya. Kita akan melihat tampilan dalamnya. Kita potong aja dulu. Nanti baru kita buka, oke? Nah, coba lihat. Cantik kan? Warna pisangnya kuning, kokoh, ya. Kita buka ya sekarang. Kita buka. Seperti apa warna? Nah, coba lihat. Warnanya kan cantik, putih, bersih.
Rasanya juga pasti legit ini ya. Oke. Nah, gimana? Sudah siap bikin di rumah? Bikin nagasari yang cantik seperti ini? Udah siap dong ya? Udah bisa pastinya. Coba, kalian coba di rumah. Pasti bisa, ya? Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Hai, ayo kita masak. Masak apa ya hari ini? Oke, sekarang kita akan bikin lumpia Semarang. Tapi lumpia Semarang yang akan kita buat ini tidak menggunakan rebung. Kita akan menggantinya dengan tungkoang. Rasanya dijamin endulita. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 500 gram bengkoang dikupas dan diserut memanjang, 2 buah wortel juga dikupas dan diiris atau diserut memanjang, 250 gram ayam cincang kasar, 100 gram udang cincang. Kita juga akan pakai air kaldu rebusan kulit udang supaya gurih ya. Kemudian kita pakai 2 butir telur, nanti kita kocok, irisan daun bawang secukupnya, dan kulit lumpia yang sudah jadi. Ini banyak dijual di pasar atau tukang sayur. Untuk bumbunya, kita menggunakan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, dan kalau suka dengan penyedap rasa boleh ditambahkan. Kita juga akan memberikan sentuhan rasa yang khas dengan menambahkan kecap manis, minyak ikan, dan saus tiram. Ini sudah saya campur jadi satu ya. Sekarang kita akan membuat isi lumpianya dulu. Kita panaskan minyak gorengnya. Setelah panas, masukkan bawang putih halusnya. Tumis hingga menguning. Gunakan api sedang aja ya. Setelah tercium aroma wangi bawang putihnya, kita masukkan ayam dan udang cincangnya. Kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan agar ayam dan udang cincangnya tidak menggumpal. Kita masak sampai ayam dan udangnya berubah warna. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu jamur. Aduk lagi hingga merata. Barulah kita tambahkan kecap manis, kecap ikan, dan saus tiram yang sudah saya campur jadi satu. Setelah itu kita masukkan telurnya. Aduk kembali hingga benar-benar bumbunya tercampur merata dan menyatu dengan dagingnya. Dan jangan lupa tambahkan air kaldu rebusan kulit udang. Pasti akan semakin endul rasanya nanti. Setelah air kaldu udangnya mendidih dan agak berkurang,
barulah kita masukkan bengkoang dan wortel. Kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Masak sampai air benar-benar kering atau menyusut. Untuk teman-teman yang suka bengkoang dan wortelnya masih crunchy, begini saja sudah boleh kok diangkat. Tapi yang tidak suka crunchy bisa dimasak lagi sampai airnya benar-benar menyusut. Kemudian kita masukkan daun bawangnya. Nah, ini isian lumpianya sudah tercampur rata. Airnya pun sudah menyusut dan daun bawangnya sudah layu. Kita matikan kompornya ya. Sekarang kita biarkan dulu isian ini sampai dingin. Setelah itu, kita bungkus deh dengan kulit lumpianya. Oke, sementara menunggu isiannya dingin, kita akan membuat sausnya. Kita rebus air, masukkan gula pasir, garam, lada bubuk, kecap ikan, dan tambahkan kecap manis. Lalu kita aduk sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, barulah kita masukkan air sagunya. Aduk sampai mengental. Nah, sudah jadi deh sausnya. Kita tuang dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan kulit lumpianya. Kita butuhkan 2 lembar kulit lumpia supaya kuat, tidak gampang sobek dan juga tidak banyak menyerap minyak pada saat digoreng nanti. Jadi isinya tidak akan berminyak. Caranya, kita letakkan 1 lembar di bawah dan 1 lembar lagi di atasnya, tapi agak diturunkan sedikit ya. Lalu kita oleskan pinggirannya dengan saus yang kita buat tadi sebagai perekat. Kita ambil isiannya pakai sendok, taruh di tengah. Lumpia Semarang ini terkenal dengan isinya yang banyak dan padat. Kemudian kita gulung dan lipat yang rapih. Jangan sampai sobek dan isinya keluar ya. Begitu seterusnya kita lakukan seperti ini hingga selesai. Nah, ini dia sudah terbungkus rapih dan siap untuk digoreng. Kalau teman-teman tidak mau digoreng semua hari ini, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Bahkan bisa juga kok disimpan ke dalam freezer. Tapi pada saat lumpia frozennya nanti mau digoreng, jangan langsung ya, tapi diamkan dulu. Kalau sudah tidak beku dan tidak dingin, baru deh kita goreng. Tada! Lumpia Semarang isi bengkoang ayam akhirnya jadi juga. Ini renyah loh teman-teman. Gimana kalau kita buka, kita lihat isinya dan kita rasakan kelezatan lumpia ini.
potong ya. Lihat dalamnya, bagus kan? Nah, kalau di Semarang kita kalau beli lumpia Semarang ini pasti akan satu paket dengan daun bawang, sausnya, timun, dan cabai rawitnya. Terus gimana cara makannya ya? Gini caranya. Ini kan lumpianya kita potong ya. Kemudian kita ambil, pertamanya kita pakai sausnya. Oh gini aja langsung ya. Saus. Nah, kita kasihin saus. Kita makan deh. Enak. Enak banget. Isinya gurih. Dan bangkuannya tuh ternyata enak banget loh. Ada krenyes gitu. Kita coba lagi ya. Sausnya, begini caranya saus. Sampai lupa kan ngasih tahu caranya. Saking enaknya ini lumpia. Jadi dikasih saus, kita makan. Terus kita kasih makan dalam. Segarnya timun. Lagi ya. Saus. Cabai. Enak banget, pedes. Kemudian timun menetralisir pedesnya nih. Bener-bener enak banget ini. Jadi nggak perlu pakai rebung, pakai bengkuang juga bisa. Dan hasilnya juga enak banget, rasanya itu mantap. Jadi bisa kan bikinnya? Coba ya di rumah bikin, pasti bisa. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di Ayo Masak berikutnya. Bye.